Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Berlian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga kalian yang di rumah saja senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Sebelum mengawali pembelajaran, baiknya kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita adalah sebagai berikut dan tujuan pembelajarannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perkembangan politiknya telah mengalami masa kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan masa reformasi. Kita awali dari masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Sebelum kemerdekaan, Indonesia telah menyusun Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui organisasi buatan Jepang yaitu BPUPKI. Jepang yang menjajah Indonesia saat itu di saat bersamaan juga sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua, ternyata Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Hal inilah yang kemudian mendorong golongan muda mendesak golongan tua, yaitu Soekarno-Hatta, agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno yang saat itu menjabat sebagai Ketua PPKI belum bersedia dengan alasan proklamasi kemerdekaan Indonesia harus musyawarah melalui PPKI. Perbedaan pendapat terkait waktu pelaksanaan kemerdekaan Indonesia inilah yang membuat Insinyur Soekarno-Hatta akhirnya diasingkan ke Rengas Dengklok, ke rumah petani keturunan Tionghoa yaitu Jiu Kisong dengan tujuan agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Setibanya di Rengas Dengklok, Soekarno tetap pada pendiriannya. Sore harinya, Ahmad Subarjo datang dan membenarkan berita kekalahan Jepang tersebut. Mendengar berita itu, Soekarno akhirnya bersedia memproklamirkan kemerdekaan RI di Jakarta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus tahun 1945 paling lambat pukul 12.00. Dengan jaminan tersebut, para pemuda akhirnya bersedia membebaskan Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta beserta rombongan kemudian berangkat menuju Jakarta ke kediaman Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Soekarno membuat konsep dengan sumbangan pikiran dari Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Muncul masalah siapa yang menandatanganinya. Akhirnya disepakati bahwa yang menandatangani adalah atas nama bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno-Hatta. Teks kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Tempat dilaksanakannya perumusan teks proklamasi kemudian diabadikan sebagai Museum Perumusan Teks Proklamasi.
Alhamdulillah, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10.00, proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno, diawali dengan doa, kemudian membacakan proklamasi dengan diiringi pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Maksudnya, setelah proklamasi dibacakan, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud yang diiringi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Dr. Muwardi. Tempat diproklamirkannya kemerdekaan merupakan kediaman Insinyur Soekarno yang saat ini diabadikan menjadi Tugu Proklamasi. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Sukacita kemerdekaan Indonesia dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang tidak sempat menyaksikan proklamasi tanggal 17 Agustus menginginkan bertemu dengan Soekarno-Hatta yang merupakan Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama. Akhirnya diselenggarakan rapat raksasa yang dihadiri ribuan rakyat Indonesia di Ikada, Ikatan Atletik Jakarta yang kita kenal dengan Lapangan Monas. Adanya tentara Jepang yang lengkap dengan senjata di Ikada menjadi pertimbangan Presiden Soekarno untuk memberikan pidato secara singkat dan memerintahkan massa untuk bubar dengan tertib. Rakyat pun mematuhi Presiden Soekarno. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memilih presiden dan wakil presiden, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sumatera, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Membentuk 13 kementerian, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan, yaitu BKR atau Badan Keamanan Rakyat, yang merupakan cikal bakal dari TNI. Setelah Indonesia merdeka, Belanda yang pernah menjajah Indonesia ingin kembali menguasai Indonesia. Rakyat Indonesia tentunya tidak tinggal diam. Perlawanan dilakukan baik secara fisik maupun secara diplomasi atau melalui perundingan. Perjuangan fisik yang pertama yaitu insiden Hotel Yamato, di mana Belanda mengibarkan bendera Belanda di tiang Hotel Yamato Surabaya. Hal ini tentunya menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya yang akhirnya merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera merah putih. Pertempuran Surabaya. Kedatangan sekutu ke Indonesia awalnya disambut baik oleh rakyat Surabaya. Sekutu bertugas untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan sekutu di Indonesia. Kedatangan sekutu ternyata diboncengi
oleh Nica, yaitu tentara Belanda, sehingga menimbulkan perlawanan rakyat Surabaya dan terjadi bentrokan dengan sekutu. Brigjen Malabi tewas dalam bentrokan tersebut. Hal ini yang mendorong sekutu mengirimkan pasukan dalam jumlah besar. Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya, namun rakyat tidak menghiraukannya. 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran besar. Sekutu mengerahkan sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang dan mengira perlawanan rakyat Surabaya dapat ditaklukkan dengan mudah. Namun, di luar dugaan, pelopor pemuda, yaitu Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama Surabaya, menggerakkan semangat perlawanan rakyat selama beberapa minggu. Meskipun akhirnya Surabaya berhasil dikuasai sekutu, namun pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional perlawanan bangsa terhadap penjajah. Untuk mengenang peristiwa heroik tersebut, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi karena 2 alasan. Yang pertama, larinya tawanan Jepang saat pemindah tahanan. Yang kedua, tewasnya Dr. Karyadi saat sedang memeriksa cadangan air minum yang dikabarkan telah diracuni Jepang. Hal ini membuat rakyat Semarang marah sehingga menyerbu tentara Jepang. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangun monumen pertempuran Tugu Muda. Selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. Kedatangan sekutu awalnya disambut baik oleh rakyat Ambarawa, yaitu daerah sebelah selatan Semarang. Tanpa sepengetahuan Indonesia, sekutu ternyata telah memboncengi Nica, kemudian membebaskannya dan mempersenjatainya. Hal ini tentunya membuat kemarahan rakyat Ambarawa. Terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang menjabat sebagai Panglima Besar TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, yang merupakan cikal bakal dari TNI. Setelah bertempur selama 4 hari, tanggal 15 Desember tahun 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai Ambarawa. Kemenangan Indonesia diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan di Ambarawa. Dan tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat. Sejak kedatangannya ke Bandung, hubungan sekutu dengan Indonesia sudah tidak baik. Sekutu menuntut rakyat Bandung menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Namun, rakyat tidak menurutinya. Pertempuran paling besar terjadi di desa Dayakolot, sebelah selatan kota Bandung. Dalam pertempuran ini, 2 pejuang Indonesia, yaitu Muhammad Toha dan Ramdan, gugur setelah berhasil
meledakkan gudang senjata milik sekutu. Adanya pertempuran ini membuat Bandung semakin tidak aman. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan kota Bandung dikosongkan dan dikosongkan. Sebelum meninggalkan kota Bandung, pasukan Indonesia dan rakyat Bandung membakar kota Bandung dengan tujuan agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Yang keenam yaitu pertempuran Medan Area. Kenapa disebut pertempuran Medan Area? Karena sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area yang bertujuan menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Kedatangan sekutu ke Medan Area diboncengi Nica, yaitu tentara Belanda yang ingin mengambil alih pemerintahan. Hal ini menimbulkan perlawanan rakyat Medan. Tentara sekutu dan Nica melakukan pengusiran terhadap unsur-unsur RI di Medan. Para pemuda melakukan perlawanan, akibatnya kota Medan menjadi tidak aman. 10 Desember tahun 1945, sekutu melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Indonesia yang menelan korban di kedua belah pihak. Selanjutnya, pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran diawali dengan kedatangan Belanda ke Bali dengan tujuan membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda kemudian membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung. Namun, bujukan tersebut ditolak. Pasukan I Gusti Ngurah Rai menyerang Belanda dengan melakukan puputan, yaitu perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Untuk mengenang peristiwa ini, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa di bekas medan pertempuran. Yang kedua, yang ke-8 yaitu serangan umum 1 Maret tahun 1949. Keinginan untuk kembali menguasai Indonesia dilakukan Belanda dengan berbagai cara. Belanda melalui agresi militer kedua melakukan penyerangan terhadap Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia saat itu. Menangkap pemimpin-pemimpin Republik Indonesia di Jogja dan melancarkan propaganda kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada. Untuk mematahkan propaganda Belanda tersebut, pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto yang telah mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyerangan terhadap Belanda di Yogyakarta. Sebelumnya, pasukan TNI telah menyusup mendekati kota Jogja pada malam hari. Pagi hari tanggal 1 Maret 1949, sekitar pukul
6 pagi, sewaktu sirine berbunyi, tanda jam malam telah berakhir, serangan mulai dilancarkan dari segala penjuru kota. Belanda tidak menduga ada serangan tersebut, sehingga dalam waktu relatif singkat, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar dari Yogyakarta. Selama 6 jam, TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta. Peristiwa ini mendorong berubahnya sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda. Pemerintah Amerika Serikat menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan Indonesia. Akhirnya Belanda bersedia berunding dengan Republik Indonesia. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.